Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronald Albert dengan NIM 1255010969 dari kelas 2B Teknik Informatika Unsus Karyau. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah dari pemrograman berorientasi objek atau PBO dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Afandes STMT. Jadi tugas ini saya akan mencoba untuk memaparkan tugasnya itu adalah identifikasi kelas dan objek melalui skenario sistem manajemen perpustakaan. Nah, jadi tugas ini tuh untuk implementasi object oriented programming dengan Python. Nah, ini skenario-nya telah ditentukan oleh Bapak Muhammad Afandes itu sendiri. Jadi saya akan coba menjelaskan versi saya sendiri, itu apa yang saya dapatkan dari yang telah saya pelajari dari materi yang telah dibagikan. Kita langsung, sebelum kita menjelaskan lebih dalam, kita harus tahu dulu gambaran umumnya. Jadi apa itu sebenarnya OOP? OOP adalah Object Oriented Programming, adalah sebuah paradigma pemrograman yang memodelkan objek yang ada di dunia nyata menjadi objek yang dikenali oleh bahasa pemrograman. Nah, jadi tujuannya sederhana, yaitu supaya kita tuh bisa memecahkan masalah pemrograman dengan cara yang sama mirip dengan gimana cara kita melihat dunia gitu. Nah, sebagai contoh analoginya itu di dunia nyata ini kita melihat benda yang namanya bernama buku misalnya kan, atau mahasiswa. Nah, di dalam kode nanti kita akan membuat tiruannya berupa objek buku dan objek mahasiswa, yang mana setiap objek tersebut mempunyai datanya sendiri ataupun kemampuannya sendiri. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan tentang OOP. Kita lanjut ke slide 2 mengenai identifikasi kelas, objek, state, dan behavior. Nah, jadi kelas adalah sebuah konsep umum atau cetak biru, blueprint, atau prototype yang mendefinisikan atribut dan perilaku yang menjadi ciri khas objek tertentu. Nah, cara identifikasinya itu yaitu kita tuh bisa cari kata benda umum dalam skenario yang berfungsi sebagai kategori utama atau template-nya. Misalnya itu kan dalam skenario yang telah diberikan, kita dapat mengambil kesimpulan gitu, kata utamanya itu misalnya ada perpustakaan. Nah, kita tuh mikir kan apa sebenarnya yang ada di perpustakaan. Contohnya itu ada buku, ada peminjam, misalnya ada anggota ya atau peminjam itu tersebut, ada pustakawan atau transaksinya sebagai perpustakaannya gitu. Nah, ini adalah contoh yang akan kita modelkan dalam suatu kelas gitu. Selanjutnya itu ada yang namanya objek. Nah, definisi objek itu adalah sebuah perwujudan nyata atau variabel unik yang dibuat berdasarkan struktur data yang didefinisikan oleh kelas. Nah, cara identifikasinya itu cari entitas spesifik yang merupakan perwujudan nyata dari kelas tersebut. Nah, jika kelasnya itu buku, misalnya kan buku, nah objek nyatanya itu misalnya adalah buku bahasa Indonesia gitu atau buku satu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya state atau atribut. Sebelumnya kita harus tahu juga definisinya, yaitu adalah informasi atau data yang terasosiasi dengan kelas dan objeknya. State menggambarkan kondisi atau karakteristik suatu objek. Nah, kita harus tahu juga cara identifikasinya. Nah, cara identifikasinya itu adalah cari kata benda yang menjelaskan rincian karakteristik tersebut. Misalnya pada kelas tadi itu kan ada kelas yang namanya anggota atau peminjam gitu. Nah, state yang perlu kita buat itu adalah nama si peminjam misalnya, atau data-data si peminjam atau NIM-nya. Nah, dari state nama misalnya itu untuk menyimpan yang namanya uh, atribut nama ataupun NIM untuk menyimpan nomor induknya. Selanjutnya ada yang namanya behavior atau method. Nah, di sini definisinya adalah sebuah fungsi khusus atau aksi yang didefinisikan di dalam kelas untuk menentukan apa yang dilakukan oleh objek tersebut. Cara identifikasinya adalah cari kata kerja yang menjelaskan tindakan atau operasi yang bisa dilakukan oleh objek ataupun terhadap objek tersebut. Misalnya tadi kan pinjam buku atau kembalikan buku. Nah, itu adalah salah satu aksi atau behavior yang ada di dalam sistem peminjaman. Nah, tadi sedikit yang bisa saya paparkan, mungkin bisa langsung saja saya coba menjelaskan mengenai proyek yang telah saya buat gitu.
Nah, mari kita lanjutkan untuk menjelaskan dari kode programnya. Sebelumnya di sini saya membuat ada 4 file ya. Yang pertama ada buku.py, anggota.py, perpustakaan.py, dan main.py. Nah, kita masuk ke step pertama dulu. Di sini saya sempat kepikiran setelah kita identifikasikan apa saja objek utamanya. Yang pertama itu ada yang namanya buku gitu. Nah, jadi kita akan membuat yang namanya kelas buku. Nah, di sini pada kelas buku ini saya membuat sebuah state atau atribut yang berisikan judul buku, pengarang, dan tanggal terbit. Nah, di sini juga saya membuat status, yang mana saya membuat statusnya itu adalah tersedia sebagai default, karena nanti ketika akan dijalankan, status ini bisa saja berubah menjadi yang namanya dipinjam. Di sini self dan judul akan menyimpan yang namanya judul buku gitu. Di sini juga saya membuat sebuah uh, definisi biasa yang nanti akan menampilkan informasinya gitu. Judulnya apa gitu, nanti judul akan muncul dari variabel judul yang telah dibuat gitu. Nah, di sini saya juga membuat print garis kali 20, nanti itu untuk merapikan agar kita tuh tahu uh, di mana batasnya gitu, atau lebih rapi dan enak dilihat gitu. Selanjutnya saya juga membuat kelas anggota, yang mana itu sama seperti buku.py tadi. Di kelas anggota ini nih saya mungkin isinya akan lebih sedikit berbeda, di mana di sini akan menyimpan nama, name, telepon, dan kelas gitu. Nah, itu adalah sebuah stepnya gitu. Di sini saya juga menampilkan informasi dari anggota, nanti ketika user uh, data dari user akan tampil seperti ini gitu. Ini sama juga seperti yang tadi, agar rapi saya membuat seperti ini. Selanjutnya itu adalah kelas perpustakaan, di mana kelas perpustakaan ini bertugas untuk mengelola kumpulan buku gitu. Nah, di sini saya membuat satu state yang namanya nama perpus. Nah, di sini juga ada sebuah list kosong yang mana ini akan menyimpan yang namanya objek buku nanti gitu. Ini saya juga membuat yang namanya sambutan biasa, yang mana nanti akan muncul atau tampil saat program dijalankan. Nanti akan muncul yang namanya selamat datang di nama perpusnya gitu. Misalnya nama perpusnya adalah perpus teknik gitu. Nah, ini garis biasa untuk merapikannya gitu. Nah, di sini saya membuat definisi lagi yang namanya tambah buku gitu, atau meter atau behaviornya ini ya. Nah, kenapa sini saya pakai append? Karena nanti otomatis buku yang telah ditambahkan akan tersimpan ke dalam yang namanya daftar buku, yang mana tersebut adalah sebuah list kosong gitu. Nah, ini juga sebuah variabel biasa atau definisi biasa yang mana akan menampilkan daftar buku yang telah ditambahkan tadi gitu. Sini nanti print, judul, dan statusnya. Nah, di sini status tersebut akan menampilkan misalkan apakah dia dipinjam atau tersedia tadi. Nah, kalau bukunya belum dipinjam, nanti akan statusnya itu menjadi default tadi, yang mana status defaultnya adalah tersedia. Nah, selanjutnya ada pinjam buku. Nah, ini dia ketika buku tersebut yang mana statusnya default tersedia, ketika dipinjam akan berubah dari yang namanya dipinjam. Jadi otomatis print buku judul tadi berhasil dipinjam oleh anggota nama, siapa siapa yang meminjam gitu. Return, kenapa return? Karena ketika telah program telah berjalan, nanti otomatis akan selesai gitu. Nah, ini juga akan muncul sebuah, bukan error valuable ya, ini kayak else-nya mungkin ketika buku tersebut sedang dipinjam gitu. Di sini juga tampil yang namanya kembalikan buku gitu. Ini judul dan anggotanya gitu. Sama juga seperti tadi, nanti akan uh, proses pengembalian buku gitu. Nanti ketika dari misalnya dipinjam, akan berubah status menjadi yang namanya tersedia kembali gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini, berhasil dikembalikan.
Kita lanjut ke file terakhir yaitu main.py. Nah, di main.py ini kita akan mencoba memanggil semua data yang telah kita buat tadi. Jangan lupa kita coba import. Nah, from dari file buku.py tadi, import kelas yang namanya buku. Sama juga dengan from anggota.py, import anggota atau import kelas anggota, sama dengan hal seperti ini juga. Di sini saya coba membuat 3 objek buku. Yang pertama ada buku 1, buku 2, dan buku 3. Ya, sebuah objek itu. Nah, di sini juga saya mencoba buat anggota 1, anggota 2, dan anggota 3. Di sini juga begitu, sama juga saya membuat ada 3 jenis perpus gitu. Objek perpustakaannya ada 3. Nah, di sini saya coba membuat misalnya user adalah mengambil perpus teknik gitu. Nah, nanti akan menampilkan sambutan perpustakaannya. Terus juga saya memanggil anggota 1 perkenalkan diri, yaitu ini dia. Coba akan otomatis memperkenalkan diri. Dan juga buku 1 tampilkan informasinya. Di sini juga untuk menambahkan buku ke daftar perpustakaan. Karena di perpus teknik, karena masih kosong, nanti tambah buku ke dalam variabel buku ini juga akan terisi buku 1, yang mana buku 1 adalah pemrograman Python gitu. Nah, di sini juga menampilkan daftar buku pustaka perpus teknik misalnya kan. Tadi telah kita tambahkan buku 1, nanti ketika kita cek maka akan berisikan buku 1 yaitu pemrograman Python Jondi 2022 gitu. Nah, ini dia. Mungkin kita bisa coba jalankan programnya. Nah, di sini akan muncul ketika ini dia. Ketika kita usernya masuk ke perpus teknik dan mencoba kata sambutan, itu akan memanggil kata sambutan otomatis tadi. Selamat datang di perpustakaan teknik misalnya. Kalau kita ganti dengan perpustakaan hukum misalnya, hukum, kita coba ya, akan berubah menjadi yang namanya selamat datang di perpustakaan hukum, seperti itu. Di sini juga ada yang namanya anggota perkenalkan diri. Ini dia, perkenalkan diri, ada nama, NIM, telepon, dan kelas sesuai dengan uh, objek anggota yang telah dimasukkan gitu. Sama dengan buku tadi ya, buku 1 tampilkan informasi misalnya, coba kita ubah jadi buku 2. Jadi otomatis juga akan berubah jadi belajar hukum sejarah. Pengarangnya ada pengarang, terbitnya, statusnya gitu. Ini karena kita coba keduanya. Yang pertama itu adalah berubah menjadi dipinjam dan juga berhasil dikembalikan. Mungkin kurang lebih seperti itu, akan muncul tampilannya seperti ini ya. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari apa yang telah saya dapatkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.